Emang itu masih Kuburan untuk diterapkan hewan ya? peliharaan. What? Kuburan hewan peliharaan satu-satunya di dunia ada di Malaysia, terletak di Nirvana Memorial Park di Semenyi. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Oke cuy, sesuai dengan video saya sebelumnya ya, saya mengatakan bahwa mungkin dekat-dekat ini saya akan mengenal jauh lebih dalam lagi tentang Malaysia cuy. Oke, dan satu komentar yang membuat saya sangat geram cuy kemarin ya. Saya membaca sebuah komentar yang mengatakan bahwa kok Andy banyak bertanya gitu ya. Setiap membuat video itu pasti banyak bertanya. Kenapa cuy? Kenapa kalau saya bertanya gitu? Saya agak geram aja gitu. Kenapa kalau saya bertanya gitu? Saya bertanya karena memang saya nggak tahu cuy. Jujur aja cuy, saya mengenal negara Malaysia ini cuman sebatas tempat perantau cuy. Jujur aja ya, saya dulu mengenal tempatnya orang Indonesia merantau. Ya karena di kampung saya itu banyak banget, hampir 35% atau 35% ya, 35% kalau Malaysia bilang. Di kampung saya itu dulu merantaunya di Malaysia cuy. Jadi pulang dari Malaysia pasti bilangnya, "Weh Paci, Maci," sampai keluarga saya juga banyak di Malaysia cuy. Di daerah apa namanya, Tawau gitu ya, di daerah situ ya. Dan dengan adanya channel ini, saya ingin mengenal Malaysia itu lebih jauh lagi, lebih dalam lagi cuy. Jadi wajar lah kalau saya banyak bertanya gitu ya. Saya geram aja kemarin cuy. Ini pertanyaan macam apa gitu ya. Ya begitulah cuy ya, namanya haters cuy ya. Saya ingin mengenal Malaysia itu ya karena saya rasa Malaysia ini nggak ada bedanya dengan Indonesia cuy. Ya bagi saya nggak ada bedanya cuy. Saya itu beranggapan Malaysia dan Indonesia ini satu gitu ya, satu negara. Cuman bedanya ya mungkin kayak bilang berseberangan pulau gitu aja ya. Menurut saya beda lagi kalau kita membahas sebuah pertandingan bola ya, itu agak sensitif cuy, atau berbicara tentang sejarah yang membuat netizen pada emosi gitu ya. Oke, langsung aja kita ke topiknya cuy, saya di sini agak emosi. Langsung aja kita ke topiknya cuy. Dan kali ini saya mendapatkan sebuah video karena saya ingin mengenal Malaysia lebih dalam lagi. Saya mendapatkan sebuah video yang saya cari tahu sendiri di YouTube, yang mana judul video yang akan kita react kali ini itu adalah 10 fakta seronok negara Malaysia. Nah, ini 10 fakta yang harus saya tahu ya, harus saya kenal gitu ya. Oke. Dan langsung aja jom kita tengok videonya. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3 2 1. Bicara. Malaysia adalah sebuah negara federasi yang terdiri dari 13 negara bagian. Tunggu, yang buat riset ini orang Indonesia? Bicara. Oh, ini channel Indonesia kali cuy ya. Dari logatnya gitu cuy. Oke, kita lanjut. Dan 3 wilayah persekutuan di Asia Tenggara dengan luas sekitar 330.000 km persegi. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan persekutuan. Jumlah penduduk negara ini melebihi 27 juta jiwa. Negara ini dipisahkan ke dalam 2 kawasan, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Malaysia Barat dengan Malaysia Timur ya, cuma 2 ya. Penduduk Malaysia. 10 penduduk Malaysia. Secara umum, Malaysia memiliki 3 kelompok etnis, yaitu Melayu, Cina, dan India. 58. Wah, ini. Benar banget ya dikatakan teman-teman atau cucu kita. Ada tiga ya, Melayu, Chinese, dan India.
8% populasi beretnis Melayu, 28% Cina, dan 7% India. Terdapat pula kelompok penduduk asli pedalaman sekitar 2% banyak dari banget. populasi. Cina juga di sana Bahasa juga. resmi Malaysia adalah bahasa Melayu, tapi bahasa lain seperti bahasa Cina dan India juga digunakan. Banyak bahasa penduduk asli juga digunakan, khususnya bahasa Iban dan Kadajan dari penduduk asli Malaya Timur. Sebagian besar penduduk Malaysia sekitar 84% memiliki kemampuan berbahasa Inggris. Agama sebagian besar penduduk Malaysia beragama Islam. Penduduk keturunan India sebagian besar beragama Hindu. Penduduk Cina sebagian besar beragama Buddha. Terdapat juga beberapa kelompok yang beragama Kristen. Oh, beragam juga ya. Hukum. Nggak ada bedanya sih dengan Indonesia sih. Malaysia merupakan salah satu dari sekian banyak dari anggota negara-negara persemakmuran Inggris. Sebagai bekas jajahan Inggris, Malaysia tetap mempertahankan tradisi hukum kebiasaan Inggris. Tunggu. Ada berapa negara ya kira-kira yang menjajah Malaysia? Yang saya tahu ya, yang menjajah Malaysia itu cuma satu negara, Inggris doang gitu ya. Tapi saya melihat ada beberapa video mengatakan pernah dijajah oleh Jepang juga gitu cuy. Tapi nanti kita cari tahu lagi ya. Itu Kita cari common tahu law lagi. system. Namun Malaysia tidak menghilangkan hukum asli yang sudah ada jauh sebelum hukum Inggris masuk ke dalam tatanan hukum negara Malaysia. Tradisi sistem common law dari Inggris ini berdiri di tengah-tengah sistem hukum Islam dan hukum adat berbagai kelompok penduduk asli. Terdapat 4 sumber hukum pokok di Malaysia, yaitu hukum tertulis, hukum kebiasaan, hukum Islam, dan hukum adat. Hukum tertulis terdiri dari Undang-Undang Dasar Federal dan negara bagian, perundangan Parlemen Federal, dan legislasi negara bagian, dan legislasi tambahan. Oke. Legislasi tambahan dibuat oleh badan atau orang yang diberi kewenangan untuk melakukan tugas tersebut di bawah Undang-Undang Parlemen Federal atau legislasi negara bagian. Sedangkan hukum Islam bersumber dari kitab suci Al-Quran serta interpretasi atas perbuatan Nabi Muhammad. Dan dalam adat, dalam konteks Malaysia yang memiliki keragaman Agama ras, di sana hukum sih. Islam hanya berlaku pada kaum muslim sebagai hukum perseorangan, seperti pernikahan, perceraian, perwalian, dan warisan. Hukum adat Malaysia Barat berasal dari hukum adat Melayu kuno, hukum Hindu, dan hukum Islam. Di Malaysia Timur, hukum adat terdiri dari hukum adat Melayu yang berlaku untuk penduduk asli non-Melayu, dan hukum adat Hindu dan Cina yang dikodifikasi dalam undang-undang. Hukum-hukum ini diatur oleh pengadilan pribumi. Sistem pengadilan secara mendasar bersifat federal. Baik hukum federal maupun negara bagian dilaksanakan di pengadilan federal. Kepala Negara. Kepala negara di sana. Federasi Malaysia adalah sebuah monarki konstitusional. Kepala Negara Persekutuan Malaysia adalah yang di-Pertuan Agong, biasa disebut Raja Malaysia. Yang di-Pertuan Agung dipilih oleh konferensi penguasa, yaitu 9 Sultan Negeri-Negeri Malaya, untuk menjabat selama 5 tahun secara bergiliran. 4 pemimpin negeri lainnya yang bergelar gubernur tidak turut serta di dalam pemilihan. Sistem pemerintahan di Malaysia bermodelkan sistem parlementer Westminster, warisan dari penguasa kolonial Britania. Tetapi dalam Gede praktiknya banget kekuasaan masjidnya. lebih terpusat di Itu cuma eksekutif desain aja. daripada di legislatif, dan judikatif diperlemah oleh tekanan berkelanjutan dari pemerintah selama zaman Mahathir. Kekuasaan yudikatif itu dibagikan antara pemerintah persekutuan dan pemerintah negara bagian. Sejak kemerdekaan pada 1957, Malaysia diperintah oleh koalisi multipartai yang disebut dengan Barisan Nasional. Ekonomi. Ekonomi ya. Ekonomi Malaysia merupakan yang terbesar ketiga di Asia Tenggara dan ke-29 di dunia berdasarkan PDB. Inflasi yang hanya sekitar 0,4% serta angka kemiskinan hanya sebesar 3,5% Tunggu cuy. menjadikan Malaysia sebagai salah satu negara yang perekonomiannya maju dengan pesat. Setelah krisis ekonomi yang mengguncang Asia tahun 1998, mata uang yang digunakan secara resmi adalah ringgit. Malaysia dikenal dengan hasil agrikulturnya yang melimpah, terutama dalam produksi karet dan minyak kelapa. Mitra ekspor Minyak utamanya kelapa adalah ya. Cina, Singapura, Amerika Serikat, dan Thailand. Ekspor utamanya adalah dalam bidang peralatan elektronik, gas alam cair, kayu serta produk olahannya, karet dan tekstil.
Malaysia berhasil menduduki peringkat ke-21 untuk kategori kemudahan berbisnis. Ish, Program latihan khidmat negara. khidmat. Program latihan khidmat Khidmat negara negara. atau PLKN merupakan kursus latihan wajib selama 3 bulan di pusat latihan PLKN seluruh Malaysia. Mereka dipilih apabila sudah berumur 17 tahun ke atas, yang bertujuan untuk mengukuhkan semangat patriotisme di kalangan generasi muda. Setiap ada- tahun, sekitar 24% bukan cowok aja remaja ya, ada Malaysia wanita juga, dipilih cuy. untuk mengikuti PLKN ini. Malaysia pernah menjalankan eksperimen latihan Ini wajib khidmat militer, negara cuy, ya. pertama Wajib kalinya militer, pada ya. tahun Di usia 1962 muda. semasa konfrontasi Indonesia. Ketika itu, remaja yang berumur antara 21 hingga 28 tahun diwajibkan untuk menjalani pelatihan ini selama 2 tahun. Lebih 2 lama tahun, berbanding latihan ya. sekarang. Emang itu Kuburan masih untuk diterapkan hewan ya? peliharaan. What? Kuburan hewan peliharaan satu-satunya di dunia ada di Malaysia, terletak di Nirvana Memorial Park di Semenyi. Kuburan berukuran kecil dan sederhana ini disediakan bagi hewan peliharaan yang mati. Bagi pemilik hewan yang hewan peliharaannya mati dan ingin dikubur di sini harus membayar biaya sekitar Rp4.800 Malaysia. Sudah dengan servis menguburkan jenazahnya. Begitu dihargainya Gelar ya. Tun. Sebuah hewan, cuy. Tun adalah gelar tertinggi di negeri Gelar. jiran Malaysia. Gelar Tun hanya boleh diberikan oleh yang di-Pertuan Agung atau setara dengan Lord di United Kingdom. Penerima gelar ini tidak lebih dari 25 orang saja. Hanya warga Malaysia yang dapat menerima gelar ini. Kebanyakan penerima gelar ini adalah orang-orang yang pernah memimpin negara dan banyak sekali berjasa kepada negara. Misalnya Perdana Menteri. Kesultanan tertua di dunia. Kesultanan tertua di Kedah dunia. adalah kesultanan awal di semenanjung Malaya yang merupakan salah satu kesultanan tertua di dunia. Didirikan tahun 1136, kesultanan yang tadinya berkaitan dengan dinasti Hindu ini pun berubah menjadi kesultanan Islam. Oke. Gua bawah tanah terbesar di dunia. Gua Malaysia memiliki gua bawah tanah yang terbesar di dunia. Gua ini terbesar di dunia menurut luas dan terbesar kedua menurut volume setelah Gua Miao di Tiongkok. Gua bawah tanah tersebut bernama Sarawak Chamber. Sarawak Chamber terletak di Malaysia bagian Pulau Kalimantan, tepatnya di Gunung Mulu National Park. Sekolah tertua di Asia Tenggara. Penang Free School merupakan sekolah menengah bahasa Inggris yang tertua di Asia Tenggara. Didirikan oleh Rev. Spark Hatching pada tahun 1816. Terletak di Green Line, di Georgetown, Penang, Malaysia. Sekolah ini juga sekolah pertama yang didirikan di kawasan Malaysia. udah. Oke cuy, itulah tadi 10 fakta ya, fakta seronok yang ada di negara Malaysia cuy ya. Dan hari ini saya mengetahui 10 fakta yang ada di Malaysia cuy ya. Ini suatu pembelajaran yang menurut saya keren cuy ya, karena memang sistem saya belajar itu seperti ini cuy. Saya lebih suka belajar melihat sambil mendengarkan cuy ya, daripada cuma mendengarkan aja gitu ya. Saya lebih suka melihat dan mendengarkan gitu. Dan ya, siapa tahu teman-teman punya video-video menarik lagi seperti ini yang lebih memperkenalkan Malaysia yang sebenarnya gitu ya. Silakan aja komentar di bawah atau kirimkan link di Instagram yang saya punya. Dan masih banyak lagi cuy ya yang saya ingin tahu ya, ingin tahu di Malaysia ini cuy. Sesuai dengan omongan saya di awal video tadi, saya mengenal Malaysia itu memang tempat perantauan orang Indonesia dulunya cuy. Dan sedikit demi sedikit seiring berjalannya waktu sampai channel ini terbuat, saya lebih ingin mengenal negara Malaysia sendiri cuy. Oke, dan saya harap cuy bisa menjawab apa-apa saja yang saya pertanyakan. Kalau kalian nggak suka saya bertanya, silakan skip video ini, dislike videonya, jangan berkomentar yang enggak. Oke, dan mungkin saatnya saya undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy. Thank you next. Dan thank you next. Bye.